Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai program linier. Nah, khususnya pada video kali ini kita akan membahas mengenai memodelkan soal cerita. Jadi, nanti kita punya soal cerita, lalu kita akan memodelkan soal cerita tersebut ke model matematikanya. Seperti itu. Nah, di sini Ibu contohkan, di sini ada contoh pertama. Nah, di sini kakak akan membuat dua jenis roti. Ada roti A dan roti B. Si roti A membutuhkan 1 kilo tepung terigu dan 0,5 kilo telur. Nah, adapun roti B, sedangkan kalau roti B itu membutuhkannya 1,5 kilo tepung terigu dan 1 kilo telur. Nah, si kakak ini hanya mempunyai 15 kilogram terigu dan 10 kilogram telur. Nah, kita diminta adalah memodelkan soal cerita ini ke model matematikanya. Caranya gampang. Pertama-tama kita perlu membuat yang namanya tabel. Jadi kita buat tabel. Nah, kita buat tabel di mana si tabel ini kita bagi menjadi beberapa bentuk. Di sini kita bagi ya, jadi 4. Nah, di sini tadi kan kita membahasnya mengenai roti ya. Roti itu berarti kan kita di sini tulis jenis roti karena di soal itu tertulisnya roti. Tapi kalau misalkan jenis lain ya maka kita ganti aja. Misalkan jenis mobil, jenis barang seperti itu. Jadi disesuaikan dengan soalnya. Di sini ada jenis roti, ada jenis A dan jenis B. Ada roti A dan roti B. Selanjutnya kita di sini tulis banyak barang. Nah, banyaknya roti aja ya, jangan barang ya. Banyaknya roti karena di sini ini roti. Banyak roti. Banyak rotinya ini kita belum tahu nih. Kita yang mau cari. Nah, kita perlu memisalkan dulu. Misalkan banyaknya roti A itu adalah X, sedangkan banyaknya roti B itu adalah Y. Nah, selanjutnya ada di sini kan roti A. Oh, bukan, roti A itu ada tepung, terbuat dari tepung terigu dan telur. Nah, di sini kita isi. Di sini tepung terigu. Lalu di sini telur. Nah, kita lihat di roti A ini membutuhkan berapa banyak tepung terigu? Roti A di sini membutuhkan 1 kilo tepung terigu. Nah, di sini tulis. Maka di sini tulis 1 kilogram. Terus telur. Telur di sini berapa? Telurnya 0,5 kilo. Tulis di sini 0,5 kilogram. Nah, ini di roti A. Sekarang di roti B. Roti B sekarang kita fokus ke roti B. Si roti B ini membutuhkan 1,5 kilo telur, 1, kilo terigu dan 1 kilo telur. Maka kita tulis di sini 1,5 kilogram tepung terigu, lalu 1 kilogram telur. Nah, sekarang kita lihat ada kalimat lainnya. Kakak hanya mempunyai 15 kilogram
tepung terigu. Jadi dia hanya mempunyai 15 gram tepung terigu, 15 kg, lalu hanya mempunyai 10 kg telur. Nah, kita tulis 15 kg sama 10 kg-nya di masing-masing ini. Nih. Nah, tepung terigu dia itu si kakak hanya mempunyai 15 kilo. Nah, tulis di sini 15 kilo. Nah, sedangkan kalau telur si kakak ini hanya mempunyai 10 kg telur. Nah, 10 kg-nya taruh sini karena telur, maka di tabel yang telur. Nah, sudah. Sekarang selanjutnya adalah kita memodelkan soal matematikanya. Oke, kita fokus ke tabel yang ini dulu. Nah, jadi ada dua jenis ya, tepung terigu dan telur. Kita fokus dulu yang tepung terigu. Si roti A ini membutuhkan 1 kilo tepung terigu. Nah, sedangkan banyak rotinya adalah X, kita belum tahu. Maka caranya adalah 1 dikali X. Nah, jadi sehingga di sini 1X. Di mana 1 itu adalah tepung terigunya 1 kilo, sedangkan X itu adalah banyaknya roti. Kita perlu cari banyaknya rotinya nanti berapa. Terus, nah, ditambah dengan 1,5 kg tepung terigu pada roti B. Nah, roti B itu banyaknya roti B dimisalkan Y. Maka ditambah dengan 1,5 Y. Nah, 1X plus 1,5 Y. Jumlahannya maksimal adalah karena si kakak itu hanya punya 15 kilo. Nah, sehingga kita tulis ini 15 kilo kan, 15 saja. Nah, sebelum kalian perlu membuat ini modelnya, kalian perlu perhatikan dulu satuannya apakah sama. Ini kilo, sini kilo, sini kilo. Sini kilo, sini kilo, sini kilo. Ternyata sama semua. Kalau misalkan beda, maka disamakan. Misalkan di sini gram, di sini misalkan kilogram, ya sudah berarti disamakan. Kalau misalkan mau dibuat gram, semuanya dibuat gram. Kalau misalkan mau dibuat kilo, maka semuanya itu dibuat kilo. Sekarang di sini kita semuanya ini kilogram, maka kita tetap ya, kita nggak perlu mengubah apapun. Nah, sekarang kita fokus di sini. Tepung terigu itu jumlahannya adalah maksimal 15 kilo. Kenapa? Karena si kakak ini hanya mempunyai 15 kilo. Nah, berarti artinya apa? Kalau kita itu nggak bisa membuat roti dengan bahan yang lebih dari 15 kilo. Karena apa? Karena stoknya hanya 15 kilo. Tetapi kalau misalkan kita pakai tepung terigunya hanya misalkan 10 kilo. 10 kilo berarti itu bisa ya. Karena 10 kilo itu lebih sedikit dari 15 kilo. Bisa juga misalkan 7 kilo. Berarti 7 kilo itu juga bisa karena stoknya adalah 15 kilo. Yang kita tidak bisa itu melebihi dari 15 kilo. Karena stok yang kakak punya ini hanya 15 kg. Sehingga apa? Sehingga kita dapat tahu bahwa dia ini jumlahannya boleh dari kurang dari sama dengan. Artinya bahwa jumlahan tepung terigu yang dipakai itu harus kurang dari 15. Tetapi kalau 15 pas atau kita pakai semuanya 15 kilo itu juga bisa. Maka dari itu di sini ada tanda sama dengan. Artinya bahwa kalau misalkan kita menggunakan 15 kg itu juga bisa. Yang penting adalah kita memakainya itu lebih sedikit dari 15 kilo ataupun pas di 15 kilo. Kita tidak bisa melebihi dari stoknya karena stoknya hanya 15 kilo. Sehingga sini ditulisnya adalah kurang dari sama dengan 15. Seperti itu. Selanjutnya kita ke yang telur. Telur sekarang.
Jumlahannya itu adalah maksimal 10 kilo yang bisa dipakai. Sehingga di sini kita tulis ini 0,5 kilo banyaknya roti A, si X ini, sehingga kita tulis 0,5 X banyaknya roti A, ini X, terus banyaknya roti B, ditambah 1, ini 1 Y, 1 kali Y, 1 Y. Nah, di sini 10 kilo, maksudnya tadi 10 kilo. Yang kakak punya itu stoknya hanya 10 kilo. Nah, kalau misalkan kita pakainya itu kurang dari 10 kilo kan berarti bisa ya, boleh ya. Yang tidak boleh itu melebihi dari stoknya atau lebih. Kita nggak boleh seperti ini lebih. Karena apa? Artinya masa yang kita pakai itu melebihi dari stok yang ada. Stok yang kakak punya kan enggak. Maka dari itu tandanya bukan lebih, tetapi kurang dari. Nah, lalu sekarang selain kurang dari 10 kilo, maka kita juga bisa pakai semuanya, yaitu 10 kilo tersebut. Sehingga di sini ada tanda sama dengan, artinya bahwa apa? 10 kilo itu juga kita bisa pakai semuanya. Yang tidak bisa itu berarti melebihi dari 10 kilo. Artinya 10 kilo kurang dari 10 kilo, misalkan 7, 8, 8,5 kita bisa pakai segitu, dan maksimal adalah yang kita pakai adalah 10 kilogram. Yang penting seperti itu, sehingga modelnya seperti ini. Nah, ini udah selesai. Inilah model matematikanya. Nah, biasanya di soal itu, ini nggak apa-apa sih, kalau mau misalkan mempermudah, ini 1,5-nya ya udah kayak gini aja nggak apa-apa. Asal yang penting adalah kalian bisa memodelkan model matematika dari soal seperti itu. Nanti selanjutnya setelah ini nanti kita akan belajar mengenai cara menyelesaikan, cara menentukan banyaknya roti seperti itu, banyaknya X dan Y-nya itu berapa. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan atau video selanjutnya. Nah, sekarang kita contoh kedua. Pada sebuah supermarket, seorang karyawati menyediakan jasa pembungkus kado. Jadi, ada karyawan yang membuka jasa membungkus kado. Nah, untuk membungkus kado jenis A, jadi ada 2 jenis kado, ada jenis A dan jenis B. Nah, kalau jenis A itu membutuhkannya 2 lembar kertas pembungkus dan 2 meter pita. Sedangkan kalau jenis B ini membutuhkan 2 lembar kertas pembungkus dan 1 meter pita. Nah, di sini tersedia kertas pembungkusnya itu hanya 50 lembar dan pitanya hanya ada 40 meter. Nah, model matematika dari permasalahan tersebut adalah diminta seperti itu. Sekarang pertama-tama yang kita buat adalah seperti biasa tabelnya dulu. Nah, tabel kita buat jadi 4 macam. Lalu kita lihat di sini tadi apa membahasnya? Kado ya. Maka di sini tulis jenis kado. Ada kado A dan kado B. Terus di sini adalah banyaknya kado. Banyaknya kado. Nah, banyaknya kado jenis A kita misalkan X. Banyaknya kado jenis B itu kita misalkan Y. Nah, X dan Y ini yang nanti selanjutnya di materi selanjutnya kita akan cari. Tapi di sini kita hanya perlu memodelkannya saja ke bentuk matematikanya. Sekarang selanjutnya apalagi? Nah, kita fokus di sini jenis A itu ada yang dibutuhkan adalah untuk membungkus kado itu membutuhkan kertas pembungkus dan pita. Nah, kita tulis di sini banyaknya kertas pembungkus,
kertas pembungkus nanti ada berapa. Lalu di sini banyaknya pita. Nah, pada kado jenis A kita fokus kalimatnya. Pada kado jenis A dia membutuhkan 2 lembar kertas pembungkus dan 2 meter pita. Maka sini kita tulis 2 lembar dan 2 meter pita. Nah, 2 meter pita. Sekarang selanjutnya yang jenis B. Untuk membungkus kado jenis B dibutuhkan 2 lembar kertas, lalu 1 meter pita. Maka sini tulis 2 lembar dan 1 meter pita. Nah, sudah. Selanjutnya kita lihat kalimat terakhir. Kalimatnya adalah tersedia kertas pembungkus sebanyak 50 lembar. Jadi, si kertas pembungkus ini hanya tersedia 50 lembar kertas pembungkus. 50 lembar. Nah, 50 lembar kita taruh sini. 50 lembar. Selanjutnya adalah pita. Nah, si pita ini sepanjang 40 meter. Tersedianya hanya 40 meter. Oke, sekarang kita buat model matematikanya. Pertama-tama kita fokus ke yang lembar pembungkus dulu. Si lembar pembungkus, si kertas pembungkus ini, pembungkus kado, dia yang dipakai adalah sini 2. Nah, maka 2 lembar untuk X, banyaknya adalah 2X, maka ditambah dengan di sini 2Y, maka tulis 2Y. Nah, jumlahnya itu adalah 50. Paling banyak adalah 50 lembar. Maka dari itu, kita tidak bisa memakai kalau misalkan lebih dari 50 karena stoknya hanya 50. Maka tandanya bukan lebih dari, tetapi kurang dari 50 karena kita hanya punya stok 50, otomatis kita hanya bisa menggunakannya kurang dari 50 ataupun pas. Nah, pas 50 itu juga bisa. Sehingga tandanya adalah kurang dari sama dengan. Seperti itu. Jadi 2X tambah 2Y kurang dari sama dengan 50. Nah, di sini ada 2, 2, 50. Kalau dalam matematika biasanya bisa disederhanakan. Jadi kalau matematika itu kalau misalkan bisa disederhanakan maka disederhanakan. Sehingga di sini ternyata sama-sama bisa dibagi 2. Maka jadinya X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Dari mana? Semuanya ini dibagi 2. Karena 2 bagi 2 bisa, 50 bagi 2 juga bisa. Jadi semuanya ini dibagi 2. Kalau misalkan kalian mau membagi dalam matematika itu harus adil. Jadi ruas kiri dibagi juga, ruas kanan juga harus dibagi dengan angka yang sama. Seperti itu. Sehingga kita punya yang pertama adalah X plus Y kurang dari sama dengan 25. Selanjutnya kita ke fokus yang pita. Nah, pita ini untuk jenis kado A dia membutuhkan 2 meter, kalau jenis kado B dia membutuhkan 1 meter. Maka kita tulis 2X ditambah 1. Ini 2X dari sini ya, 2X ditambah 1 kali Y. 1 kali Y berarti 1Y atau sama aja. Kalau 1 itu kalau di depan tidak usah ditulis gak apa-apa, sehingga tulis saja Y. Karena 1 kali Y maka tetap Y. Sehingga di sini apa? Stoknya hanya 40. Nah, jadi yang dipakai itu tidak boleh melebihi dari 40, tetapi yang boleh hanya kurang dari 40, dan boleh juga 40-nya semua dipakai juga boleh, sehingga ada tanda sama dengan, artinya si 40 ini juga boleh dipakai, sehingga ini adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Nah, di sini ternyata
Ini kan 2 bagi 2 bisa. Kalau kita mau sederhanakan ya 2 bagi 2 bisa. Tetapi di sini kan 1 ya. 1 bagi 2 kan nggak bisa. Sehingga apa? Kita tidak bisa membaginya menjadi yang sederhana karena dia sudah paling sederhana. Jadi seperti itu. Sehingga kita dapat bahwa X plus Y kurang dari sama dengan 25 dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Nah, inilah model matematikanya. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan matematika, semisal kalian itu mendapatkan angka yang bisa disederhanakan, maka disederhanakan dulu. Tetapi, menyederhanakannya juga harus menggunakan konsep matematika. Kalau seperti ini tadi, kalau kalian mau menyederhanakan ke bentuk sederhana lagi, maka bisa dengan dibagi 2. Kalau ini tidak bisa dibagi 2 karena di sini angkanya 1. Nah, ini kalau nggak ada koefisiennya, maka sini 1. Sama saja 1. Nah, 2 bagi 2 bisa, 40 bagi 2 bisa, tetapi 1 bagi 2 nggak bisa. Maka dari itu kita tidak bisa menyederhanakannya, sehingga jawabannya adalah ini. Nah, seperti itu. Itulah cara mengerjakan soal contoh 1 dan contoh 2. Di sini Ibu ada 2 soal latihan, diminta kalian adalah menentukan model matematikanya. Nah, mohon perhatikan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kan, ini gram, ini kilo. Jadi ini kilonya harus diubah dulu menjadi bentuk gram. Lalu yang ini 0,6, terus ini 0,8, ini 0,6 kilogram, tapi sini kuintal. Nah, kuintalnya ini diubah dulu menjadi kilogram. Seperti itu cara mengerjakannya. Jadi, diubah dulu ke satuan yang sama. Kalau gram. Kalau misalkan kilogram, seperti itu. Nah, itulah cara mengerjakannya. Coba kalian kerjakan contoh 1 dan contoh 2. Menyesuaikannya seperti Ibu tadi jelaskan di contoh 1 dan contoh 2. Kerjakan latihan 1 dan 2. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai memodelkan soal cerita ke bentuk matematika. Nah, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.